di sini saya akan menjelaskan kode PHP yang bertujuan untuk mengambil data dari lokasi beberapa API yang menyediakan informasi mengenai kota dan kabupaten di wilayah tertentu. Yang pertama, sebuah array $API URLs didefinisikan untuk menyimpan URL API sebagai kunci dan nama kabupaten sebagai nilai. Setiap URL ini menunjuk ke sebuah sumber data dalam format JSON yang berisi daftar lokasi berdasarkan kode POST. Kemudian, kode melakukan iterasi menggunakan for each untuk mengambil data dari satu URL API. Fungsi file get contents $URL digunakan untuk mengambil isi dari setiap API dalam bentuk string JSON yang kemudian dikonversi menjadi array dengan JSON decode $data true. Jika data berhasil diambil dan didekode, maka setiap entry dalam array tersebut diberikan informasi tambahan yang berupa nama kabupaten yang sesuai menggunakan $log kabupaten $kabupaten. Setelah itu, data yang telah diperbarui digabungkan ke dalam array $location yang menggunakan array match. Pada akhirnya, array $location akan berisi daftar semua lokasi dari berbagai kabupaten dengan informasi tambahan yang menunjukkan kabupaten asalnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian dari halaman web yang akan menampilkan informasi kode dari pos di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana kode ini kami menggunakan framework CSS Bootstrap dan terlihat beberapa dari pengguna kelas-kelas seperti container dan ada Jumbotron header ini, kemudian ada card dan lain-lainnya. Yang pertama, pada kode Jumbotron header ini, pada yang saya blok ini merupakan fungsi pada bagian Jumbotron header yang dimana akan menampilkan judul utama untuk halaman dengan teks daftar kode pos yang seperti ini ya, yang pada display kelas pertama. Kemudian kode ini juga memiliki subtitle yang akan menjelaskan bahwa berisi tentang informasi kode pos di Bangka Belitung yang menggunakan teks center untuk perataan tengah dan untuk margin bottomnya. Kemudian yang saya blok ini ada tentang filter dan pencarian, yang dimana ini untuk menggunakan komponen card dari Bootstrap yang mengelompokkan fitur-fitur dalam filter dan pencariannya, dan memiliki header yang bertuliskan filter dan pencarian. Selanjutnya ada kabupaten, pada ini kelas kabupaten, filter dan kelas label ya. Ntar saya blok dulu. Nah, pada kode ini merupakan drop down select untuk memilih kabupaten atau kota yang menggunakan loop PHP untuk menampilkan daftar kabupaten dari variabel API URL ya, dari ini. Nah, kemudian pada opsi pertama adalah semua kabupaten atau kota dengan value-nya kosong. Nah, selanjutnya pada kontak pencarian ini menampilkan tentang input teks untuk mencari berdasarkan kecamatan, kelurahan, atau kode pos dan menggunakan kelas from control. Ini ya, yang saya blok ini menggunakan from control yang memiliki placeholder teks yang memberikan petunjuk bagi pengguna. Nah, tujuan dari kode ini kode Jumbotron ini untuk yang pertama, untuk menyediakan antarmuka pada pengguna untuk mencari kode pos di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terus juga kita dapat memungkinkan pengguna memfilter berdasarkan kabupaten atau kota yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan kami juga menyediakan fitur pencari berdasarkan kecamatan, kelurahan, atau kode pos yang akan
dicari oleh pengguna. Kemudian di sini juga menggunakan Bootstrap untuk menampilkan tampilan yang responsif dan modern. Nah, itu penjelasan dari Jumbotron yang akan dilanjutkan pada penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang table section. Nah, pada table section sendiri ini terdapat bagian-bagiannya yang terdiri dari head atau bagian kepala yang berisi judul kolom. Nah, kemudian ada body, bagian pada tabel yang berisi data. Dan juga ada tr sebagai baris tabel atau th sebagai kolom tabel, dan juga ada td kolom tabel yang berisi data-datanya. Nah, pada td ini ada HTML special charts. Di sini akan digunakan untuk menghindari karakter spesial dalam data, yang nantinya datanya itu akan diambil dari API yang telah digunakan sebelumnya. Nah, kemudian terdapat penggunaan kondisi jikalau data API tidak tersedia, maka akan menampilkan input data tidak ada. Untuk penggunaan CSS-nya sendiri, terdapat tabel responsif kelas atau kelas yang digunakan untuk membuat tabel responsif. Lalu ada tabel strip, yaitu kelas yang digunakan untuk membuat tabel bergaris, dan juga ada tabel border, ada tabel dark, dan no data message. Ini akan digunakan jika yang saya bilang sebelumnya, jika data tidak ada atau tidak tersedia. Saya menjelaskan bagian script yang tentunya sangat penting dalam kode project ini. Nah, di sini yang pertama nih ada pencarian berdasarkan kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Jadi sudah saya kasih komentarnya. Nah, di sini mengambil elemen ID-nya yang search terus. Nah, di sini ada event listener. Nah, biasanya event listener ini aktif pada saat ada perubahan dalam input search-nya, dalam pencariannya. Nah, saat pengguna mengetik sesuatu dalam input pencariannya, nah function-nya akan berjalan. Nah, ini function-nya. Nah, dalamnya tuh ada filter. Nah, kita memfilter nih. Nah, di sini ada lower case. Nah, jadi dia mengubahnya menjadi huruf kecil biar pencariannya tidak case sensitif. Kemudian ada select kabupaten. Nah, sesuai dengan filter drop down yang udah kita kasih sebelumnya. Dan ini juga huruf kecil value-nya biar nggak case sensitif. Kemudian ada rows-nya. Rows ini nih dia tuh mengambil semua baris nih tr-nya tuh dalam tabel ID yang location table. Kemudian ada let found ini gunanya tuh untuk menandai nih apakah ada data yang cocok atau tidak. Nah, kemudian kita ada for each looping di sini nih. Loopingnya isinya tuh, nah di sini ada kecamatan, kelurahan, kode pos, dan kabupaten. Ini jadi kolomnya gitu. Yang terakhir ini mengambil nilai kabupaten. Dan kemudian ada kondisi juga nih, kondisi if. Di sini juga sudah dikasih komentar. Nah, kondisi akan berfungsi jika akan benar jika pencarian cocok dengan kecamatan, kelurahan, dan kode pos. Nah, di sini ada kecamatan include, filternya tuh kelurahan include, filternya kode pos include, filternya, dan ada kondisi dan nih. Select kabupatennya atau nih kabupatennya tuh include sesuai dengan yang diselect sebelumnya. Kemudian nah di sini nih baris akan ditampilkan nih jika yang pencarian cocok tadi. Kemudian kalau tidak memenuhi syarat, nih else-nya tuh dia tuh disembunyikan atau none, jadi tidak ada yang ditampilkan. Kemudian nah di sini ada tampilan pesan tidak ada datanya jika tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, jadi jika misalkan setidaknya ada satu baris yang cocok nih, found-nya tuh true gitu ya, atau ada gitu. Jadi pesannya tuh tidak ada kalau found-nya true, karena posisi di sini kita yang no data message-nya. Jadi kita untuk menampilkan data tidak adanya. Jadi kalau true kita pesannya tuh data tidak ada.
Jadi no data message-nya tuh disembunyikan. Kemudian jika tidak ada hasil, pesan yang akan disampaikan yaitu data tidak ada. Oke, sekian penjelasan untuk script yang pertama. Baik, kali ini saya akan menjelaskan kode script yang digunakan untuk memfilter daftar lokasi berdasarkan kabupaten yang dipilih oleh user dalam menu dropdown. Baik, yang pertama, dokumen get element by ID kabupaten filter ini berfungsi untuk mengambil elemen select dengan ID kabupaten filter. Kemudian add event listener ini menjalankan fungsi setiap kali user mengubah pilihan di dalam menu dropdown. Lalu let selected kabupaten this value ini dia akan mendapatkan nilai yang dipilih dari menu dropdown. Kemudian nilai tersebut dikonversikan ke huruf kecil agar perbandingan tidak case sensitif. Kemudian pada bagian ini dia akan mengambil semua baris elemen table TR yang memiliki ID location table. Lalu variabel akan mengecek apakah ada data yang cocok dengan filter. Kemudian terdapat proses filtering yang dimana dia akan melakukan loop untuk setiap baris tabel. Dia akan mengambil nilai dari atribut data kabupaten yang berisi nama kabupaten pada setiap baris tabel. Terdapat konversi nilai ke huruf kecil untuk pencocokan yang tidak case sensitif. Selanjutnya terdapat kondisi filtering yang dimana jika user memilih Belitung, maka Belitung Timur akan disembunyikan. Lalu jika user memilih Belitung Timur, maka Belitung akan disembunyikan atau display none. Nah, pada kondisi selanjutnya, jika user tidak memilih filter selected kabupaten, maka semua baris akan menampilkan display ini. Lalu jika kabupaten pada baris cocok dengan yang dipilih seperti ini, maka baris akan ditampilkan. Lalu jika tidak adanya kecocokan, maka akan menampilkan display none. Kemudian selanjutnya bagian ini akan menampilkan pesan jika tidak ada data yang ditemukan. Baik, pada bagian ini dia akan menampilkan pesan yang dimana kemudian ini menampilkan pesan yang dimana oke, selanjutnya ini menampilkan pesan jika tidak ada data yang ditemukan. Yang pertama, jika ada
hasil yang cocok, jika ditemukan data yang cocok, maka dia akan menyembunyikan pesan display none. Jika tidak ada data yang cocok, maka dia akan menampilkan pesan atau display block. Kemudian yang terakhir, terdapat script yang berfungsi untuk memuat Bootstrap untuk mendukung fitur-fitur interaksi Bootstrap seperti menu drop down dan lain-lain. Baik, segitu saja penjelasan dari kode script yang digunakan untuk memfilter daftar lokasi berdasarkan kabupaten yang dipilih oleh user dalam menu drop down. Sekian dan terima kasih. Sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya terkait kode pengkodingan yang digunakan. Lalu di sini saya akan menampilkan hasil dari kodean tersebut. Jadi di sini kami telah membuat sebuah halaman website yang akan menampilkan daftar kode pos untuk berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Dan juga di sini website ini menggunakan API sebagai sumber data utama untuk menampilkan daftar kode pos. Jadi dengan API ini data kode pos dapat diambil dan diperbarui secara real time tanpa perlu menyimpan data secara manual dalam database lokal. Adapun tampilannya seperti ini. Jadi di bagian teratas ini bagian utama terdapat gambar dengan teks di depannya dengan judul utama yaitu daftar kode pos, dan subjudul di sini menjelaskan bahwa halaman ini menyediakan informasi lengkap mengenai kode pos di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bangka Belitung. Nah, lanjut di bawahnya ada fitur, filter, dan pencarian. Nah, jadi website ini menyediakan fitur pencarian agar memudahkan pengguna dalam menemukan informasi kode pos dengan dua cara. Jadi kami menyediakan dua cara untuk mempermudah pencarian ataupun pemfilteran. Nah, yang pertama di sini bisa filter berdasarkan kabupaten atau kota. Jadi di sini pengguna dapat memilih kabupaten atau kota tertentu dari daftar drop-down yang telah ditampilkan. Nah, lalu yang kedua di sini ada pencarian kecamatan, kelurahan, atau kode pos. Nah, jadi di sini pengguna dapat langsung mengetikkan nama kecamatan, kelurahan, ataupun kode pos yang ingin untuk menemukan data yang diinginkan secara cepat. Nah, jadi mungkin untuk lebih jelasnya kita coba. Nah, ini karena belum difilter dan dilakukan pencarian, jadi di sini menampilkan semua Bangka Induk, Bangka Selatan, atau maupun kecamatan dan kelurahan, kode posnya juga menampilkan keseluruhan. Di sini kita coba melakukan pemfilteran. Kita coba seleksi salah satu kabupaten, kita coba Bangka Induk, oke. Nah, jadi maka langsung tersortir, langsung terfilter. Data yang ditampilkan langsung hanya menampilkan data Bangka Induk saja. Nah, Bangka Induk. Lalu kita coba sortir untuk mencari kecamatan. Kecamatan Bangka Induk, Bakam. Oke. Nah, tabel langsung menampilkan data kecamatan Bakam, ataupun kita bisa langsung cari kelurahan. Mungkin kita coba Mabat. Nah, maka hanya menampilkan kelurahan Mabat. Kita coba memfilter kecamatan yang bukan berada di Bangka Induk, semisalnya Tobuali, mungkin Tobuali. Nah, maka data tidak ada karena data Tobuali tidak berada di Bangka Induk. Kita harus memfilternya ulang. Nah, maka akan muncul Tobuali. Nah, Tobuali. Maka akan muncul kecamatan Tobuali. Lalu mungkin kita bisa coba untuk memfilter dari kode pos. Kode pos misalnya 33252. Nah, dari kode pos 33252 akan menampilkan kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang terkait dengan kode pos 33252. Baiklah, mungkin hanya ini saja penjelasan terkait tampilan dari hasil pengkodean yang telah kami buatkan. Jadi diharapkan website ini bisa mempermudah para pengguna untuk
mencari mencari daftar kode pos yang terkait di Provinsi Bangka Belitung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.